Halo teman-teman, kembali lagi di channel WSR Pamutama. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan satu match saja, yaitu match antara Ipswich melawan Manchester United. Karena menurutku semua mata pencinta sepak bola, baik fans MU maupun haters MU itu akan nonton nonton laga ini gitu. Jadi laga ini rasaku lebih menarik daripada laga-laga lainnya, terutama laga antara Spurs melawan Manchester City kayak gitu. Tapi di video kali ini kita akan membahas apa ya, beberapa hal terkait dengan menjelang laga Ipswich melawan MU gitu. Oke? Nah, hal pertama yang ingin aku sampaikan adalah resminya Amorim menjadi pelatih MU gitu. Gini ya, Amorim itu kan di-hire setelah MU memecat Erik ten Hag, yang mana Erik ten Hag selama 3 tahun ternyata terbukti tidak bisa membawa MU step up di liga dan juga di Eropa gitu. Bahkan catatannya di Eropa itu sangat buruk kayak gitu, di Liga Champions maupun di Europa League. Dia kan hanya bisa menang di Carabao Cup dan juga Piala FA, tapi di Liga Inggris dia kan terseok-seok lah dibilang. Tidak sekuat, bukan sekuat, tidak sedikdaya pada saat di kompetisi lainnya kayak gitu. Nah, dipecatlah Erik ten Hag, kemudian ditunjuklah interim yaitu Van Nistelrooy, kemudian ditunjuklah pelatih tetap yaitu Ruben Amorim dari Sporting Lisbon kayak gitu. Dia kan mulai resmi melatih, tanda tangannya kasarnya adalah 11 November ini gitu. 11 November ini kan, cuman baru latihan perdana itu mungkin di dua tiga hari terakhir lah gitu. Dua tiga hari terakhir ini tanggal 22 ya. 22 mungkin tanggal ya 18 tanggal 19 dia baru latihan perdana kayak gitu. Kira-kira segitu lagi gitu. Dan beberapa pemain itu respect terhadap dia, kayak misalkan Rashford mengatakan top session, kemudian Casemiro kemudian mengatakan top training. Artinya ya di awal-awal Ten Hag nggak ada loh pemain yang mengatakan ini. Berarti Ten Hag ya miskin taktik, biasa aja. Kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu. Karena nggak ada pemain yang mengungkapkan demikian. Itu mungkin satu. Yang kedua mungkin ya dia lebih bersahabat lah dengan pemainnya, lebih lebih friendly lah. Mungkin Ten Hag lebih bossy kayak gitu, lebih 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 kayak bos gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang mungkin itu perbedaannya, makanya pemain merespon di apanya di akun sosial media mereka kayak gitu. Jadi ya resmi menjadi pelatih MU. Kemudian yang menjadi permasalahan kan adalah bisa nggak dia, gitu kan, ini bisa nggak dia menguasai ruang ganti, bisa nggak dia berteman, ataupun bisa nggak dia menjadi leader, bisa nggak dia menjadi pimpinan, bisa nggak dia menjadi pelatih dan lain sebagainya. Pokoknya pucuk pimpinannya di ruang ganti gitu loh. Bisa nggak? Dan Arne Slot membuktikan bisa, pelatih baru Arne Slot membuktikan bisa. Maresca juga kayaknya membuktikan bisa, kemudian Hansi Flick itu membuktikan bisa loh gitu, nggak mesti dengan cara yang keras, bisa dengan cara friendly, mungkin keras sesekali boleh gitu. Cuman kalau kita lihat si Amorim bisa menguasai ruang ganti secepatnya bahkan di hari pertama, ya rasaku jalannya akan mulus. Memang pasti ada dibantainya, pasti akan ada kalahnya, pasti ada main jeleknya, pasti ada menangnya, pasti ada pesta golnya, yaitu ya ups and down lah. Tapi semoga progresnya itu meningkat kayak gitu, bukan bukan malah kayak gini terus, atau kan kayak gini kayak Ten Hag, tapi gini tapi ke atas kayak gitu, ngerti nggak? Jadi progresnya itu naik, bukan bukan turun ataupun jalan di tempat kayak gitu. Nah, itu poin-poin pertama. Nah, kemudian poin poin kedua yang menjadi perhatian banyak netizen ataupun fans adalah teka-teki terkait dengan starting eleven-nya si Erik ten Hag gitu. Nah, kalau kita lihat di media banyak nama yang berseliweran, banyak nama yang akan mengisi formasi dia. Dia kan biasanya pakai 3 back ya, 3-4-3 atau 3-2-4-1 atau kayak gitulah. Pokoknya intinya di atas kertas 3-4-3. Nah, kalau kita lihat di media ataupun fans, kebanyakan mengatakan di penjaga gawang itu Onana. Kemudian 3 back di depan, back tengah kanannya itu mungkin Euro, di tengah De Ligt, di kiri pasti punya Martinez. Kemudian sayap wingbacknya itu di kanan udah pasti punya Mazraoui, di kiri punya Shaw. Kemudian double pivot itu kemungkinan besar akan Casemiro, Ugarte, atau Casemiro Maino, atau mereka berdua lah di otak-atik. Kemudian tiga di depannya sebagai attacking midfieldnya
Ya di kiri mungkin Bruno, di kanan Ahmad dan di depan itu Højlund. Kenapa orang bilang kan, kenapa nggak Garnacho yang menggantikan Ahmad ya? Si Amorim sering memuji-muji Amad Diallo, berarti ya dia puas dengan apa yang ditunjukkan oleh Amad Diallo. Ya bisa-bisa aja Garnacho dimainkan di wingback kanan karena fungsinya juga naik turun, karena Garnacho juga sering melakukan itu ketika dia dipasang sebagai penyerang sayap kiri atau penyerang sayap kanan, sering track back untuk mundur kayak gitu. Jadi nggak ada masalah, tergantung lawan sih kalau aku bilang. Kalau lawannya ini mungkin Garnacho dipasang, Amat dicadangkan, atau kalau misalnya Amat lagi jelek masuknya Garnacho, ya itu artinya apa namanya eh, tergantung situasi, kondisi kondisional gitu, kondisional tergantung dengan lawan dan juga tergantung dengan situasi yang ada pada saat di lapangan kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah Bruno gitu. Bruno ini kan bukan tipe, kalau menurutku ya, Bruno ini bukan tipe team player. Kalau menurutku ya, dia lebih 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 menonjol kalau dia itu bermain, dia sebagai leader di lapangan, dia yang ngontrol kiri kanan depan belakang, dia yang ngontrol. Menurutku ya itu dia lebih lebih hidup lah. Contohnya di zaman Ole, di zaman Rangnick juga so-so. Kemudian zamannya Erik ten Hag, ya dia banyak menolong tim, tapi tidak yang bisa ngangkat MU lagi kayak gitu. Pada saat zaman Ole kan MU peringkat 2 itu 70-80% itu perannya dari Bruno Fernandes. Jadi kalau menurutku sih ya dengan sistemnya Amorim, bisa nggak Bruno main di belakang striker tapi dengan dua attacking midfield? Ya mungkin mungkin aja bisa. Yang pertama mungkin ya Amorim meyakinkan bahwasanya peran yang di apa namanya diemban oleh Bruno itu mungkin lebih bebas lagi, diberikan free roll, tidak ajak seperti pada saat zamannya Erik ten Hag. Yang kedua mungkin ya Brunonya harus berubah sendiri kayak gitu, harus berani main dari sayap masuk ke dalam, kemudian lebih lebih berani memberikan passing progresif ke depan. Kan itu yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan di MU kan dari zaman Ten Hag itu satu, nggak banyak pemain yang bisa memberikan passing progresif ke depan gitu. Kebanyakan main kiri kanan belakang, terutama gelandang ya. Casemiro mungkin satu-satunya DM atau pemain tengah yang bisa memberikan progresif pas adalah Casemiro. Itu pun ya so-so. Maino kebanyakan ketika di pressing, ketika build up, dia banyak kiri kanan belakang, kiri kanan belakang. Eriksen ya nggak bisa diharapin. Kemudian Ugarte lagi, Ugarte kan banyak kiri kanan belakang daripada depannya kan gitu. Itu yang menjadi permasalahan di zaman Ten Hag. Aku nggak tahu apakah memang ini pemainnya atau memang instruksi dari Ten Hag yang lebih ingin bermain dari sayap gitu, nggak berani memberikan umpan progresif ketika ada ruang 4-5 meter di antara pemain gitu loh. Jadi ya itu yang jadi PR Amorim. Semoga itu bisa diperbaiki Amorim, bahwasanya main itu jangan kiri kanan belakang, main itu ke depan. Kecuali nggak ada opsi baru main kiri kanan belakang. Kalau selagi ada opsi kasih aja ke depan gitu. Karena ya high risk high return gitu. Kalau kalau kau ngambil resiko yang tinggi ya ketika kau berhasil, hasilnya juga akan memuaskan kayak gitu. Jadi kalau low risk ya low return gitu. Kalau kamu nggak mau berani mengambil risiko, ya bermainnya kan gitu-gitu aja. Dan kemudian ya setahun 2 tahun lagi dipecat lagi nih pelatih. Jadi kalau aku bilang gaya bermainnya harus dirubah. Menurutku sih kayak gitu. Terkait dengan 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 apa yang terjadi di MU selama ini kayak gitu. Nah, kemudian prediksi terkait dengan laga laga Ipswich melawan MU kayak gitu. Gini, ya udah pasti 3-4-3-nya dipakai, dan kemudian Ipswich kan juga enggak. Ya, rasaku tim ini degradasi lagi rasaku, walaupun dipegang sama McKenna, bekas asistennya bekas orangnya MU kayak gitu. Tapi enggak lah kalau bilang. Mainnya terlalu naif kayak Bielsa. Mau lawan siapa aja mereka tetap ngepres, mereka tetap main main penguasaan bola ya selesai. Kalau mau main kayak gitu bisa, asalkan pemainmu itu memenuhi syarat untuk bermain seperti itu. Masalahnya kan pemain yang hebat di Ipswich siapa? Mungkin yang terkenal cuma Liam Delap, pemainnya si Manchester City, anak dari yang dulu si Delap juga, yang bisa lempar throw in jauh kayak Arhan sekarang gitu. Jadi yang nggak banyak pemain yang bisa bermain dengan gaya seperti itu kayak gitu. Nah, si Amorim bilang juga kan
di apa, melalui Instagramnya MU, dia bilang ya Sunday, Ipswich Sunday we will be ready. Artinya mereka akan bersiap-siap untuk melawan Ipswich di hari Minggu. Di hari kesana kan masih hari Minggu ya, di Manchester ataupun di Inggris masih hari Minggu. Di sini ya sudah ya hari Minggu juga jam tengah 12 malam gitu. Cuman selesai udah tengah hari lah, udah dini hari kayak gitu. Nah, kemudian yang apa namanya? Yang menjadi trade pointku adalah bukan hanya menang. Kalau menang ya syukur, kalau nggak menang ya nggak apa-apa. Yang penting mainnya itu jelas, berani passing ke depan, ada 1-2 sentuhan, kemudian mainnya itu main berani, nggak main hati-hati, kemudian banyak chances, kemudian bisa cetak gol. Nah, itu yang paling penting. Ini kan create chances banyak, cuman cetak gol nggak bisa. Itu yang jadi permasalahan kayak gitu ya. Pemain kayak Højlund dan juga Zirkzee terbukti nggak bisa gendong tim dalam hal mencetak gol gitu. Banyak ujung-ujungnya Bruno lagi, ujung-ujungnya Garnacho lagi. Artinya pemain nomor 9 yang diharapkan setengah peluang bisa cetak 1 gol, nggak bisa kayak gitu loh. Bukan nggak bisa, belum bisa kayak gitu. Belum saatnya gitu loh. Jadi ya kayak aku bilang, semua mata akan tertuju pada laga ini. Kalau MU menang, ya apa namanya, digoreng lagi sama media, bla bla Amorim, bla the next Ferguson, the next bla 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 bla. Tapi ketika nanti MU nggak usah kalah, imbang aja dan nggak bisa cetak gol, selesai itu, selesai. Habis itu dimaki-maki, habis itu keluarlah meme yang menjelek-jelek kan ya. Namanya juga MU the best club in the world gitu kan. Klub terbaik, bukan terbaik lah, klub dengan basis fans terbesar di dunia gitu. Bahkan Madrid, Barcelona masih kalah terkait dengan fans kayak gitu. Nah, itu yang menjadi perhatianku terkait dengan prediksi melawan Ipswich ya. Kalau aku sih nggak mau memberikan prediksi ya, enjoy the game aja nanti kayak gitu. Nah, kemudian poin keempat adalah realistis sebagai fans kayak gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari MU adalah fansnya itu banyak yang tidak realistis terkait dengan keadaan klub sekarang gitu. Kalau kita bandingkan ya, Big Six mungkin ya peringkat pertama udah pasti City. Peringkat kedua sekarang ya secara overall ya mungkin Arsenal. Ketiga itu mungkin ini siapa? Liverpool. Kemudian keempat mungkin MU, baru Chelsea, baru Spurs. Ya antara mereka bertiga inilah bergonta-ganti. Tapi berarti MU masuk 3 besar aja enggak kalau kita bicara secara kekuatan. Tapi fansnya itu banyak, dan kemudian kalau kalah, kalau menang keluar semuanya. Kalau menang sok-sokan petantang petenteng, kemudian kalau kalah masuk goa gitu, bersembunyi supaya nggak diajak, ya kan gitu kasarnya. Jadi realitasnya gimana? Ya udah, enjoy the game aja. Kalau misalkan MU kalah atau MU imbang, ya udah nggak ada masalah. Kita lihat permainannya. Nah, dari permainan kita bisa melihat progres. Contoh Chelsea. Chelsea itu pemainnya busuk semua itu. Aku bilang busuk semua. Tapi mereka beruntung memiliki seorang pelatih namanya Enzo Maresca yang menurutku ya cukup kayak taktik. Dia bisa menghandle tim ini. Sekarang mereka di peringkat berapa ya? Artinya di 4 besar mereka bisa masuk kan. Artinya pemainnya itu busuk, tapi kalau pelatihnya tepat ya bisa ngangkat tim ini gitu. Itu yang menjadi poinnya kayak gitu. Itu poinnya gitu. Nggak penting hasilnya, yang penting permainannya. Ya Chelsea juga di awal pertandingan kalah kok lawan City gitu. Kemudian mereka berhasil bangkit karena cara main, patternnya itu, cara mainnya sudah kelihatan. Gini loh cara mainnya. Kita main itu ke depan, bukan ke kiri kanan belakang, mainnya ke depan. Dan kemudian sekarang terbukti di 10 atau 11 laga awal ya mereka bisa berhasil survive kan. Artinya mereka bisa aman di Liga Champions untuk sementara ini gitu. Jadi nggak penting menang kalahnya, yang penting gimana cara mereka meraih kemenangannya kalau aku bilang. Oke? Rasaku itu aja konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Oke, terima kasih, semoga terhibur.